Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pastikan tak menjual obat yang dilarang. Petugas Dinas Kesehatan Kota Pariaman memeriksa apotek dan toko obat. Gara-gara sakit hati karena jaringan nirkabel internet dimatikan, karyawan di Padang mencuri sepeda motor bosnya sendiri. Dendeng dari jantung pisang sebagai alternatif pengganti sayuran. Satu persatu apotek dan toko obat yang ada di Kota Pariaman didatangi petugas Dinas Kesehatan. Didampingi polisi, petugas memeriksa dan memastikan apotek atau toko obat tidak menjual obat sirup yang dilarang pemerintah. Sejauh ini Badan Pengawas Obat dan Makanan melarang penjualan 3 merek obat sirup untuk anak-anak, yakni Unibaby Cough Syrup, obat batuk dan flu, Unibaby Demam Syrup untuk demam, Unibaby Demam Drops untuk mengobati demam. Ketiga obat tersebut terindikasi mengandung cemaran etilen glikol, zat yang diduga sebagai penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak melebihi ambang batas. Dari pemeriksaan petugas, sebagian obat yang dilarang tersebut masih terdapat di toko obat ataupun apotek di Kota Taboy ini. Namun, obat-obat tersebut sudah dipisahkan dan tidak lagi diperjualbelikan. Itu melakukan edukasi dan pengawasan. Jadi penjual obat yang ada di apotek kita harapkan untuk tidak mengedarkan atau menjual kepada masyarakat dan menyimpan terhadap obat-obat yang berbahaya tersebut. Agar masyarakat tidak was-was dan tidak salah membeli, Badan POM mengeluarkan daftar obat yang aman untuk dikonsumsi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sejumlah obat sirup yang dinyatakan berbahaya oleh Badan POM hingga Minggu sore masih beredar di sejumlah apotek dan toko obat di Bukit Tinggi. Obat-obat tersebut masih dipajang di etalase bersamaan dengan obat-obat lainnya. 22 Oktober lalu, Balai POM merilis lebih dari 100 obat-obat yang aman dikonsumsi setelah mengujinya. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga merilis 3 merek obat yang berbahaya karena mengandung cemaran etilen glikol. Ketiga obat tersebut diduga sebagai pemicu terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Meski belum menerima surat edaran, pemilik apotek mengaku telah menghentikan penjualan obat-obatan tersebut. Obat yang termasuk dalam daftar itu nggak kita jual dulu, Pak. Simpan dulu. Bang, apakah belasan obat itu memang laris di pasaran, Bang? Laris. Itu kenapa, Bang? Laris, Bang? Karena harganya atau memang karena kebutuhan? Obat sirup yang berbahaya dan menjadi penyebab kematian anak-anak di tanah air membuat resah orang tua. Sebab selama ini, obat-obat sirup tersebut paling disukai anak-anak dibanding obat dalam bentuk tablet. Agak cemas juga sih dengan selama ini kita kasih sirup ke anak kita kan, kalau sakit pasti sirup, apalagi anak yang masih kecil-kecil yang di bawah 5 tahun otomatis sirup. Tapi dengan keadaan seperti ini, pas anak kita sakit susah juga mikir kalau kasih yang pil, agak susah karena pahit atau gimana, susah kasih obat ke anak. Agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat, pemerintah dituntut segera menyelesaikan persoalan ini. Anggota Komisi 9 DPR RI mendesak mitra kerjanya Kementerian Kesehatan menyelesaikan persoalan ini. Malam melakukan rapat internal Komisi 9 juga dengan beberapa pejabat Kementerian Kesehatan untuk dan segera agar bahwa kasus misterius ini dapat dicari tahu penyebab yang menimbulkan masalah ini. Bahkan ini perlu menjadi sebuah
kasus yang serius, bahwa ini tidak mungkin akan menjadi kasus luar biasa. Penyakit gagal ginjal akut yang diderita anak-anak di tanah air masih misterius. Pemerintah masih mendalami penyebab pasti merebaknya penyakit yang sudah membunuh 100 lebih anak-anak tersebut. Sementara ini, obat sirup untuk anak-anak yang mengandung bahan berbahaya dicurigai sebagai pemicunya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Yung malintip. Larangan penjualan obat sirup berdampak negatif terhadap penjualan obat di sejumlah apotek dan toko obat di Tarandam, pusat Kota Padang. Pemilik apotek mengaku mengalami penurunan omset hingga 50%. Acia, pemilik apotek mengatakan, biasanya omsetnya mencapai 6 hingga 7 juta rupiah per harinya. Namun sejak merebaknya penyakit gagal ginjal yang menyerang anak-anak, omsetnya turun drastis menjadi 3 hingga 4 juta rupiah saja. Boleh dikatakan berkurang ya sekitar 50-60% penyusutan penjualan. Kira-kira 2 pekan terakhir belakang. Belum ditarik, cuman kan masih dalam tahap pemeriksaan dan kami sudah mempersiapkan segala apa yang diberitakan, mengenyampingkan termasuk juga tidak menjualnya lagi. Sementara sampai surat keputusan terakhir datang. Hal senada juga diutarakan Dara Cynthia, seorang apoteker. Sejak pemerintah melarang penjualan obat sirup anak-anak, omsetnya turun hingga 40%. Ya, berpengaruh terhadap omset, Bang. Sekitar 30-40%-an. Karena anak-anak kan sekarang banyak yang sakit. Itu drastis sekarang tidak boleh oleh pemerintah. Itu kan memang omset agak menurun. Yang banyak sakit sekarang kan anak-anak. Tapi semenjak ada himbauan, kita sudah stop. Hingga saat ini, jumlah kasus gagal ginjal akut di Sumatera Barat mencapai 25 kasus. 13 pasien diantaranya meninggal dunia. Pemerintah melarang penjualan sejumlah obat sirup anak karena mengandung zat yang memicu terjadinya gagal ginjal akut. Robi Ham melaporkan dari Padang. Kejuaraan daerah bola voli antar klub se-Sumatera Barat kembali digelar. Kejuaraan yang berlangsung hingga 29 Oktober tersebut diikuti 30 klub dan terdiri dari 18 klub bola voli putra dan 12 klub bola voli putri. Kejuaraan ini berlangsung di lapangan bola voli Medan Nanbapaneh, kantor KAN PAU 9, Kuranji, Padang. Ini merupakan kejuaraan daerah bola voli yang kelima kalinya digelar. Para pegiat olahraga menyambut antusias kejuaraan daerah ini. Sebab sudah lama Kejurda bola voli vakum digelar. Terakhir kali Kejurda sejenis dilaksanakan pada tahun 2019 lalu. Momen ini sekaligus untuk mencari bibit atlet bola voli untuk tingkat nasional. Kita berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini bisa menjadikan momen mencari prestasi bagi para atlet dalam rangka menuju prestasi di tingkat nasional. Dan kita dengan ajang suasana kejuaraan ini bisa melahirkan person-person atau personil dari atlet-atlet untuk bisa berkesinambungan terus-menerus dari Sumatera Barat, mampu membawa nama harum Sumatera Barat ke kancah nasional. Penggagas kegiatan ini berharap Kejurda bola voli akan mengembalikan kejayaan perbola volian di Sumatera Barat yang pernah berjaya di tahun 1990-an dulu. Yang menjadi sasaran kita ya tentu mengembalikan kejayaan perbola volian di Sumatera Barat. Bagaimana perbola volian Sumatera Barat ini bisa bicara di tingkat nasional. Ya, terakhir tahun 90-an, 20 tahun terakhir ya kita tidak bisa bicara di tingkat nasional. Ya, karena kurangnya pembinaan, penghadiran. Ya, mudah-mudahan dengan berbagai ajang perbola volian yang disanakan di Provinsi Sumatera Barat, ya khusus Kota Padang, ya hari ini bersamaan ini ya Kejurda yang dilaksanakan di FKN 9, kemudian juga ada turnamen tingkat pelajar yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Padang di SMP 28. Ya mudah-mudahan dengan giat-giat seperti ini ya kita berharap kejayaan itu kembali. Kejurda bola voli kelima ini memperebutkan piala bergilir putra dan putri serta hadiah uang tunai total 75 juta rupiah. Lauda Johardia Anse melaporkan dari Padang.